Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman kembali masuk ke dalam general reading, pembacaan umum untuk banyak orang, banyak yang nonton. Tentu saja nggak bisa cocok untuk semuanya. Mungkin hanya beberapa saja yang bisa cocok dengan energi yang terbaca hari ini. Karena saya tidak menentukan judul ataupun tema apapun, saya akan memberikan judul setelah bacaan ini terbaca semuanya ya. Saya benar-benar eh, mengikuti saja ya pesan semesta, petunjuk semesta, dan itu yang akan saya sampaikan untuk kalian ya. Jadi apapun ceritanya di sini silakan kalian sesuaikan. Kalau memang yang terbaca di sini itu tidak sesuai dengan yang kalian alami, berarti bacaan kali ini memang bukan untuk kalian, tapi untuk orang lain yang juga nonton video ini. Oke? Kita mau lihat di sini nanti kita akan cek energi kalian itu seperti apa ya. Kalau memang bukan energi kalian, mungkin energi kalian yang sebelah sini. Kalau memang bukan ya, keduanya ya, berarti bacaan kali ini memang bukan untuk kalian. Di sini sebelah sini nanti akan saya melihat energi kalian, dan di sini adalah energi seseorang yang kalian pikirkan, yang kalian ingin tahu bagaimana perasaannya, bagaimana niat dan tujuan dia, dan kemudian kita mungkin bisa gali lebih dalam sesuai dengan nanti alurnya bagaimana ya. Oke, kita mulai untuk melihat energi kalian terlebih dahulu. Saya tidak mengambil begini ya, tapi saya tunggu yang jatuh atau terbuka. Oke. Energi kalian terlebih dahulu. Oke. Oke. Di sini saya melihat kalian adalah sosok seseorang yang, kalau saya melihatnya sih terlalu banyak pertimbangan ya teman-teman ya. Terlalu banyak pertimbangan. Kemudian kalau memutuskan segala sesuatu sering bingung ya. Bingung dan tidak cepat membuat satu keputusan ya. Sering ragu-ragu. Kemudian di sini saya melihatnya kalian itu orang yang boros. Intinya seperti itu ya. Kalaupun bukan boros berarti kalian tuh suka membeli, kalaupun bukan boros ya, mungkin suka membeli barang-barang ya, walaupun sepele ya, sepele murah mungkin ya, tapi sebenarnya nggak begitu perlu, nggak urgent ya. Kemudian saya melihatnya kalian tuh suka dengan tantangan-tantangan baru, atau mungkin ada peluang bisnis baru atau apa gitu, selalu tertarik ya dengan tawaran-tawaran seperti itu, dan cenderung gampang tergiur ya. Contoh diajak bisnis apa gitu ya, atau yang sekiranya menguntungkan, itu mudah tergiur. Kalau dari hal yang bukan secara materi ya, mungkin memang kalian itu mudah terbawa ya, mudah terbawa. Oke. Kalau memang kalian bukan ini ya jangan ya, mungkin kalian bisa cek dulu nanti kalau yang sebelah sini bukan kalian juga, berarti bacaan kali ini memang bukan untuk kalian. Lanjut ya. Oke. Tapi saya melihatnya kalian itu gini, kalian itu pemberani kalau saya lihat. Apalagi kalau kalian dalam posisi yang benar ya. Kalau kalian merasa benar, wani mati ya, berani mati. Kalian akan menghalau segala rintangan, asal kalian itu sudah punya satu keyakinan bahwa benar, bahwa ini pasti bisa ya. Jadi kalian itu punya
punya keberanian yang besar. Saya lihat seperti itu. Oke, lanjut ya. Saya lihat kalian itu kuat mikir. Terkadang orang-orang yang seperti ini nih justru diberikan kayak apa ya, beban pikiran ya, seperti apapun seakan mudah. Karena saya lihat kalian itu kuat soal mikir, nggak begitu mudah stres ya, nggak mudah saya stresan. Kalau saya bilang kalau kalian stresan kayaknya ini bukan energi kalian ya, bukan energi kalian. Karena saya melihatnya di sini adalah orang-orang yang stresan, kemudian orang yang karena keyakinannya ya, orang yang punya keyakinan besar itu orang, kalau saya bilang pemberani gitu loh. Apalagi kalau yang diyakininya itu ingin dilaksanakan biasanya gercep gitu. Oke, lanjut ya. Kita mau lihat untuk energi sebelahnya seseorang yang kalian pikirkan. Bisa juga kalian, karena ini general teman-teman, bisa terbolak-balik. Kalau kalian bukan di sini mungkin di sini ya. Kalau memang kalian di sini mungkin orang yang kalian pikirkan di sini, seperti itu. Karena ini general, bukan personal ya. Kalau personal ya bacaannya untuk kalian sendiri ya. Caranya personal silakan cek deskripsinya di bawah video ini ya. Nanti hubungannya sama Mbak Tia, bukan dengan saya ya. Kalau daftar mendaftar, ketiknya daftar tarot gitu ya. Nanti kalau ngetik yang lain-lain nanti dikira urusan yang lainnya. Karena Mbak Tia nggak hanya mengurusi tarot ya. Oke, lanjut. Seseorang yang kalian pikirkan. Kalau memang kali ini nggak cocok, kalian bisa nonton video saya yang lainnya. Mungkin di sana ada yang lebih cocok. Oke. Energi yang di sini, seseorang yang ya beberapa, nggak semuanya, itu suka dengan investasi. Orang-orang yang suka menabung. Orang-orang yang menanamkan banyak kebaikan kepada orang lain, tetapi ya berharap kebaikan itu kembali. Oke, lanjut ya. Oke. Sebenarnya kalau dibilang tangguhnya ya, sama-sama tangguh. Orang ini pun juga orang yang kuat mikir. Dan saat ini orang ini sedang banyak masalah. Ya, sedang banyak masalah dan menunggu sesuatu. Kita lihat lagi ya. Saya cuma butuh 3 yang lompat ini aja. Oke. Orang ini itu banyak idenya. Banyak ide-ide yang sering muncul, tapi ini terkendala dengan permodalan. Sementara itu selain masalah modal, ya, orang ini sekarang ini saya melihatnya ingin memulai satu usaha baru ya. Entah itu usaha di bidang bisnis ataupun usaha di bidang hubungan ya, atau apapun ya. Tapi di sini orangnya sedang banyak masalah ya, sedang berat, sedang memanggul banyak masalah. Coba bottom of the deck-nya. Oke. Tapi karena orang ini kuat ya, saya bilang tadi ya, sebenarnya kalau soal kuat mikir, sama-sama kuat mikir ya. Tapi ini lebih bisa mewujudkan ya, berani, karena berani. Kalau yang di sini masih lebih kepada ide-ide dan lebih banyak menunda ya. Sekali lagi,
bukan hanya soal bisnis di untuk materi, untuk finansial, untuk keuangan ya, bisnis bukan hanya itu, tapi juga untuk pergerakan soal hubungan ya. Hanya ide-ide saja ya, ide, pemikiran. Itu aja sih. Coba saya lihat ya, ceritanya itu sebenarnya ya dengan karakter-karakter ini ya. Ceritanya seperti apa? Ya, supaya lebih detail, kalian bisa lebih yakin apakah memang bacaan ini benar untuk kalian atau bukan. Mungkin energinya sama tapi ceritanya nggak sama, ya jangan dipaksakan. Mending kalian nonton video-video saya yang lainnya, di sana banyak ya. Yang mungkin ada yang benar-benar pas untuk kalian. Oke. Karena ini general, semua bacaan saya ya, video saya di YouTube itu general. Oke, kita lihat ya ceritanya seperti apa. Kisah di antara kalian itu seperti apa? Jadi kalau saya memang di awal itu saya harus cek bener energi yang ketarik itu cerita apa, tentang siapa aja ya, supaya nggak ngawur. Saya tidak pernah menentukan judul, saya mengalir mengikuti energi semesta, petunjuk semesta. Jadi ceritanya bisa macam-macam, bukan kehendak saya, bukan saya mengarang judul atau tema. Terlalu banyak. Oke. Rupanya hubungan kalian ini ya, hubungan kalian ini sebenarnya beberapa ada partnership, beberapa sudah sangat dekat, ada beberapa yang bertunangan ya. Ada juga kalau walaupun di sini ada engagement ring ya, tapi bukan berarti itu cincin tunangan. Bisa diartikan di sini adalah kalian itu sudah berkomitmen. Walaupun mungkin ya pacaran, tapi komitmennya sudah jelas. Jadian. Nah, itu katanya orang sekarang. Jadian ya. Jadi kalau cuman masih terselubung ya, ini enggak masuk ya. Tapi kalau memang di sini ada partnership ya, memang jelas-jelas teman. Contoh ya, yang bukan termasuk di dalam cerita ini ya, kayaknya tetangga saya, kayaknya Pak RT itu naksir saya, kayaknya ya. Jadi itu enggak termasuk ya, itu contoh saja. Lanjut ya. Banyak nggak saya ambil. Oke. Hubungan yang saya bilang tadi berkomitmen ya, itu ada kecurangan. Kecurangannya ada apa? Saya lihat banyak ya, bukan hanya beberapa di sini yang menghadirkan orang lain. Ya, sempat membuat yang sebelah sini itu kepikiran dan mencari tahu kebenarannya. Oke, lanjut ya. Oke. Hubungan kalian walaupun pernah ada kecurangan ya, berusaha untuk bisa tetap berjalan. Mungkin yang satu memaafkan, yang satu meminta maaf, berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Tapi apa yang terjadi? Banyak kecurigaan bahwa itu tetap berlangsung ya. Oke. Saya melihatnya saat sudah baikan lah, istilahnya seperti itu. Itu ada banyak hal yang ditunjukkan berupa kebaikan sehingga seakan-akan ingin membuat yang sebelah sini ya, atau yang sebelah sini sama aja ya, karena salah satunya itu melakukan kecurangan. Itu membuat kayak menunjukkan kebaikan supaya percaya gitu loh.
ya, supaya percaya. Setelah percaya hubungannya baik lagi. Gitu ceritanya. Oke. Karena sebentar. Tapi kok kenapa ya setelah dipercaya ada aja hal-hal yang membuat salah satunya ini yang merasa dicurangi itu kembali nggak percaya lagi gitu. Oke, sebentar. Sampai sini saya mau tambahkan untuk inisial. Inisial ini hanya tambahan loh teman-teman ya. Yang penting adalah bacaan dari kartunya. Kalau memang kartunya cocok, it's okay. Ada nggak ada inisialnya nggak ada masalah. Ya, kalau memang ada ya berarti bacaan ini mungkin memang untuk kalian. Semesta itu ya kadang-kadang terutama untuk kalian yang tiba-tiba menemukan video saya ya. Kemudian nonton, "Loh lah kok cocok?" ya. Terkadang kalau kita bisa apa ya, mengasumsikannya. Nggak ada segala sesuatu itu yang kebetulan. Mungkin memang dipertemukan dengan video saya ini ya karena mungkin ada pesan yang positif, bisa membuka wacana kalian. Karena saya dalam membacakan kartu tarot bukan ramalan atau terawangan yang aneh-aneh dan khayal-khayal yang saya sampaikan. Saya lebih banyak membagikan afirmasi positif, wacana-wacana positif ya, mencari solusi apa sih yang harus dilakukan dalam menghadapi satu permasalahan ya. Jadi untuk kalian yang lebih suka hanya nonton ramalan dengan kartu yang belum jelas, jelas semuanya itu nggak ada yang jelas memang, nggak ada yang pasti. Ini pun saya juga bilang nggak pasti, ya kan? Apalagi ini general, kalian harus bijak, harus cerdas juga. Harus realistis dan logis. Apakah bacaan ini masuk akal atau enggak itu? Gitu ya. Jadi teman-teman, saya nggak membacakan hal-hal yang ke depannya, hal-hal yang wewenangnya Tuhan ya. Terus ramalan jodoh ya. Siapa sih yang tahu jodoh? Yang tahu jodoh itu share-nya Tuhan ya, rahasia Tuhan. Rezeki kan nggak hanya uang ya, apapun. Itu yang ngatur Tuhan. Sudah ada aturannya, Tuhan yang ngatur. Bukan kartu tarot. Dan saya yakin tarot gak bisa membaca rezeki ya. Karena bisa berubah terserah Tuhan dong. Mau dirubah, mau apa ya gak. Tergantung usaha kalian juga. Tergantung doa kalian juga. Bukan tergantung kartu. Ya, jadi untuk kalian yang biasanya kayaknya sudah suka banget sama kartu tarot atau apapun ramalan, hati-hati. Hati-hati akidahnya. Itu aja, saya cuma mengingatkan itu. Karena saya sebagai tarot reader juga nggak tak elok kalau seandainya saya hanya membaca yang penting penonton senang, penonton banyak yang subscribe, tapi saya tidak punya tanggung jawab moral. Itu sih. Dan saya banyak ngomong-ngomongnya seperti ini, sering mengingatkan. Mungkin yang sering nonton saya bosan. Saya mohon maaf. Tapi banyak juga yang mungkin baru saja menemukan channel saya harus sampaikan ini. Ya. Jadi untuk Anda yang baru saja bergabung menemukan video saya ini ya, jangan lupa di-subscribe, selamat bergabung ya. Untuk yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak ya. Tanpa kalian saya bukan apa-apa dan nggak berarti bacaan saya. Hanya omong kosong nggak ada yang nonton, ya nggak? Oke, lanjut ya. Saya mau ambil inisial sebagai tambahan. Bisa inisial dia, inisial kalian, inisial apapun di antara kalian ya. Udah nggak ada yang mau keluar. X, ada yang sudah mantan? Ada yang kepoin mantan nggak? Pasti ada. King. B. Oke. F. B. Ada yang kenalan di FB ya.
terus nggak tahu nama aslinya, taunya ya nama FB itu, nggak tahu bener, nggak tahu enggak, ya. Oke, L-nya ada 2, kemudian di sini M. Oke, ini inisialnya silakan kalian sesuaikan. Kalau memang nggak ada masalah, ini hanya tambahan supaya lebih mantap kalau yang cocok, ya. Oke, sekarang kita lihat ya. Emangnya orang yang orang yang kambuh-kambuhan kalau saya bilang ya. Katanya kelihatannya baik tapi membuat kayaknya kok mencurigakan ya. Pernah melakukan kecurangan terus meyakinkan bahwa tidak ada kecurangan atau mungkin ya sudah saya salah, saya akan memperbaiki ya. Kita jalin hubungan baik kembali ya. Tapi kemudian ada kabar-kabar atau info yang membuat resah dan gelisah gitu ya. Sebenarnya dia itu curang lagi atau enggak sih? Ya, curang lagi enggak sih? Jadi teman-teman, untuk kalian yang ceritanya enggak sama, contoh ya. Oh dia nggak pernah curang sih ya, dia baik-baik saja, cuman dia ngeselin. Nah itu nggak masuk karena saya lihat di sini orang ini pernah mencurangi kalian, gitu. Dan mungkin ada yang bertobat atau mungkin menunjuk atau tidak mengakui ataupun mengakui tapi menunjukkan kebaikan atau perbaikan ya. Sehingga membuat kalian seakan-akan yakin, oh dia sudah baik lagi ya. Tapi ada hal-hal yang membuat kalian mungkin informasi, omong-omong orang atau mencurigai gelagat ya. Sebenarnya orang ini curang lagi nggak sih? Ya, kita lihat. Oke. Kalau saya melihat sih, oh iya. Orang ini sempat memikirkan untuk curang lagi. Tapi saat ini orang ini fokusnya bukan itu, soal bagaimana menjalin hubungan dengan orang lain, tapi lebih kepada untuk penghidupan, ya. Seperti yang saya bilang, kalau orang itu berada di sini, orang ini memulai ide-ide baru, memulai usaha baru. Jadi mungkin kecurigaan yang di sini itu kenapa mungkin ya, jadi perhatiannya kurang, waktunya kurang, karena dia sedang banyak beban dan ingin memulai, ingin apa ya, ingin ada satu pembaharuan gitu. Oke, lebih kepada duniawi, mungkin finansial atau apapun. Yang jelas bukan hubungan kalau saya lihatnya, karena di sini kartunya koin atau earth ya. Pentacles sama koin, pentacles, earth. Energi-energi bumi, tanah ya. Memang sih orang ini itu orang kayak orang tomat itu loh ya, tobat kumat. Tingkahnya seperti itu ya. Kayaknya ini memang karakter, tapi mungkin saat ini fokusnya lebih ke finansial ya, pekerjaan mungkin ya. Coba saya lihat lagi ya. Apakah orang ini melakukan kecurangan? Banyak.
Saya kira ya, apakah orang ini masih melakukan kecurangan? Orang ini mulai sadar ya, takut yang namanya mungkin karma, ya, hukum tabur tuai, kemudian dia juga sudah merasakan kalau dia melakukan kecurangan itu dampaknya juga banyak kepada dia, termasuk yang sekarang dia rasakan, di mana beban hidupnya lagi banyak, ya, permasalahannya lagi banyak. Memang sempat terpikirkan untuk melakukan pengulangan terhadap tindakannya, ya, dengan kecurangannya itu. Tapi itu hanya sebatas pemikiran saja, ya. Oke. Kalau memang, ada kabar atau mungkin memang secara nyata, dia ini memang secara nyata kalian tahu ya, beserta buktinya dia masih melakukan kecurangan ya, mungkin memang bacaan ini bukan untuk kalian, ya. Kalau yang memang masih meraba-raba, bener nggak dia curang, atau hanya kalian yang overthinking, suudzon, negative thinking, saya kira memang enggak. Ini terlepas kalau memang orang yang kalian pikirkan walaupun ini sesuai yang sebelah sini, yang di awal tadi, tapi kalian sudah menemukan bukti dia benar-benar curang lagi, nggak masuk. Berarti bacaan ini memang bukan untuk kalian, tapi orang lain yang nonton video ini, yang memang masih dalam tahap mencurigai, ya, belum tahu secara nyata, seperti itu. Jadi orang ini, kalau secara nyata-nyata memang dia menyembunyikan sesuatu atau mencurangi, saya kira tidak. Ya, cukup melegakan. Oke, kalau gitu ya, dia yang setelah mencurangi kalian terus berbuat baik, tapi kadang baik kadang ya enggak ya, sehingga membuat kalian kadang-kadang mencurigai dia. Sebenarnya dia itu tulus nggak sih, atau mungkin perasaannya besar nggak sih kepada kalian ya? Kok tega ya? Kalau orang cinta itu harusnya kan setia. Beda konsep ya, beda jalur. Ya cinta, cinta aja. Setia, setia, setia aja. Lelah kalau cinta tapi cinta sama yang lainnya juga, ya. Jadi cinta, apakah cinta harus setia? Seharusnya memang setia, ya. Tapi apakah kalau tidak setia itu tidak cinta? Enggak, ya. Karena tidak setia itu apa berarti tidak cinta? Enggak. Ya mungkin cinta yang sini juga cinta yang sini, di sini cintanya karena apa, di sini cintanya karena apa, atau memang di sini sama-sama cinta berapa persen, nggak bisa, cinta itu di persen-persen, ya cinta aja, ya. Jadi kalau cinta memang seharusnya itu setia, ya. Tapi kalau memang nggak setia itu apakah tidak cinta? Belum tentu, ya. Jadi kalian harus, apa ya, logik juga. Eee, itu nggak sama. Maksudnya jangan dibilang kalau cinta ya harus setia. Kalau kita bilang harus-harusan ya, harus itu kan berarti kan ada pakemnya, ada aturannya. Kalau untuk mau satu aturan yang memang ditegakkan dalam satu hubungan, ya memang harus sama-sama, eee, menyetujui. Contohnya ya, kita menjalani hubungan ini berdasarkan agama, aturan agama. Ya jangan keluar dari situ. Yang satunya menuruti, aturan agama, yang satu menuruti aturan teman-teman dan mungkin aturan keluarganya yang mungkin berbeda gitu ya. Ya nggak akan bisa nyambung sampai kapanpun, gitu ya. Jadi dalam menjalani hubungan harus satu visi, misi dan, eee ya satu visi misi ya dan satu fundamennya sama. Ya cara berpikirnya paling tidak nggak jauh-jauh. Kalau nggak gitu ya wangel. Angel itu sulit ya. Coba kita lihat ya sebenarnya orang ini perasaannya bagaimana kepada kalian. Kalau untuk mau ideal ya, kalau mau nilai-nilai ideal yang ditegakkan, ya jangan menuntut orang lain untuk bisa ideal sesuai dengan nilai ideal. Kita pun juga harus seperti itu. Dalam semua hal, ya. Lanjut. Bagaimana perasaan dia?
Dia merasa kalian itu adalah apa itu? Kartunya yang bilang bukan saya ya. Ya mungkin kartunya salah. Tapi lah lompat sendiri, bukan saya yang ambil. Sabar teman-teman, kalau nggak sabar keluar semua melorot mari. Tambah. Ntar ya. Banyak yang pegel sama saya. Ya keliru, saya cuma ngocok kartunya keluar sendiri. Gambarnya ya jelas bukan saya yang gambar. Lucu-lucu tapi netizen ini. Lah ini loh. Oke. Bagaimana perasaan dia kepadamu? Ya. Dia merasa sering kalian kalahkan. Contohnya dalam hal berdebat, berbicara. Kemudian dia merasa kalian terlalu melilit dia. Sebentar, ojo ngamuk dulu, jangan tersinggung dulu ya. Sebentar saya jelaskan. Kita ya biasanya merasa tidak pernah menekan seseorang, sekalipun itu pasangan kita, tidak pernah menuntut apapun. Tapi ya, apakah orang lain itu bisa sama pemikirannya dengan kita, penilaiannya? Sementara penilaian masing-masing orang itu kan haknya mereka sendiri. Contoh, banyak yang bilang saya judes. Ya. Padahal saya itu tidak berniat judes. Perasaan saya ngomongnya halus lembut mewangi sanubari gitu ya. Terus saya marah. Ya keliru kabeh, salah semua. Ya orang terserah mau menilai kita apa, ya. Yang penting niat kita tidak seperti itu, ya. Be yourself sebenarnya. Dan kita harus pede aja. Yang penting kita tidak berniat buruk. Contoh seperti ular ini. Kalian tidak pernah merasa mengekang, mengatur, merasa selalu ingin menang, enggak. Merasa sering ngalah. Ngomong ya selalu baik. Dianya aja yang salah tanggap. Nah, karena setiap orang itu punya tolak ukur sudut pandang terhadap orang lain. Itu beda-beda. Apakah kita berhak mengatur? Boleh sih ya. Tapi kalau orang lain gak mau diatur ya jangan marah. Iya enggak? Oke lanjut ya. Jadi dia merasanya, bagaimana perasaan dia kepadamu? Dia merasa aku ini selalu kalah. Ya. Apalagi dalam berdebat. Dan aku itu seperti kayak bukan terkekang ya, terbelenggu. Gimana sih ular itu kan melilit ya kan. Kalau gigit ada bisanya ya beracun ya, bikin sakit semua gitu ya. Gitu. Oke, lanjut ya. Oke. Yang jatuh cuman ini. Dia di sini bagaimana perasaan dia kepadamu? Perasaan dia itu sebenarnya suka ya. Karena apa? Banyak hal yang ada di dalam diri kalian itu menjadikan support system untuk dia. Dia bisa seperti sekarang itu karena kalian. Dia paham itu. Dia sadar itu. Dia yang pernah terpuruk mungkin kalian bangkitkan semangatnya, kalian bantu ya. Jatuh bangunnya dia kalian selalu menyertai, selalu support.
Oke. Nah iya kayak gitu kok, tapi dia tega ya Bunda ya, mencurangi saya. Cerita hidup masing-masing orang berbeda-beda. Kalau saya sih ya, mungkin cerita soal curang-mencurangi mungkin bukan murni keinginan dia, ya. Mungkin memang skenario semesta untuk dia seperti itu. Sementara kalian tidak seperti itu, bukan seperti itu. Tapi belum tentu juga kalian eh, eh, tidak akan punya cerita seperti dia. Belum tentu. Karena yang ngatur dunia bukan kita. Bukan kemudian, ya memang sih kalau kita baik ya, insya Allah ya segala sesuatunya akan menjadi baik. Ya. Tapi kalau yang jelek, segala sesuatunya itu pasti jelek. Ya, contoh, apakah ya kayak pepatah, menanam padi, tumbuhnya rumput. Padahal niatnya kan nanam padi. Ya kan? Berarti banyak di dunia ini yang tanpa kita sadari bahwa di luar kemampuan manusia ada kekuatan lain, yaitu kekuatan semesta dan kekuatannya Sang Pencipta. Terkadang kita lupa, ya. Kadang-kadang hidup di karang-karang sendiri. Kalau saya berbuat ini, nanti begini dan akan begini. Belum tentu, ya. Oke, bagaimana perasaan dia kepadamu? Dia ini kalau saya lihat ya, mau dengan siapapun. Ya, kalian adalah yang terbaik sebenarnya. Lah kalau yang terbaik kok cari yang lain? Ya. Kadang-kadang itu ya penyakit, ya. Kadang-kadang iseng keterusan. Bisa banyak faktor. Lanjut. Satu hal lagi, bahwa dia punya perasaan begini. Bagaimanapun saya, kayaknya saya memang nggak bisa lepas darimu. Nah, itu yang seperti yang saya bilang tadi, kesetiaan ya. Cinta cinta memang harus setia, ya. Tapi terkadang ya ada orang banyak, banyak, nggak cuman beberapa. Bukan terkadang. Orang sudah punya ikatan dengan seseorang, ya. Tapi menjalin hubungan dengan orang lain. Kalau memang dia senang sama orang lain itu ya kenapa kok nggak diputusin yang dulu, ya, dilepasin, biar sana sama yang. Nah, karena banyak ya yang memang sebenarnya nggak mau kehilangan, ya, nggak mau kehilangan. Padahal kalau dipikir lagi, kalau nggak mau kehilangan ya harus dijaga dong hubungannya kan gitu. Tapi realitanya apa sih di dunia ini? Banyak kan? Nah, banyak nggak? Banyak. Gitu tuh kenapa ya Bunda ya? Ya kalau saya bilang ya cari perkara aja. Ya tapi manusia itu fasenya macam-macam ya. Fasenya macam-macam. Jadi semesta itu untuk mendewasakan, meninggikan derajat seseorang itu ceritanya memang macam-macam, tapi tujuannya satu, supaya bisa mengambil pelajaran. Ya. Membaca itu tidak hanya membaca kitab suci, membaca hidup. Itu. Ya dari pelajaran-pelajaran, kisah-kisah, pengalaman yang seperti itu. Itu harus sebaiknya diambil hikmahnya. Lebih baik lagi nggak usah mengalami sendiri yang jelek-jelek ya. Pengalaman orang lain itu jadikan pelajaran. Oke, lanjut. Jadi itu perasaannya. Kalau ditanyakan sebenarnya niat dia kepada kalian, di sini sudah jelas ya. Dia nggak ingin meninggalkan kalian. Ya. Dia sudah meninggalkan kok Bunda. Waduh ya wes berarti bukan ini. Lawang ini sebenarnya nggak mau kok. Walaupun di sini kalian dianggap melilit dia, ya, tapi dia nggak bisa melepaskan itu, nggak bisa, gitu loh. Ya mungkin beberapa di sini memang terikat dalam satu pernikahan, ya the ring, gitu. Ya memang nggak semudah itu ya untuk kalau yang namanya pernikahan enak, nggak cocok pisah, nggak cocok pisah.
Berpisah itu nggak disukai sama Sang Pencipta. Karena pada saat dipersatukan atas namanya Sang Pencipta. Ya enggak? Ya, oke. Kalau gitu setelah ini kita lihat apa sih? Ya, kalau live enak ya. Saya belum bisa live teman-teman. Belum bisa, mohon maaf. Kalau gitu kita lihat niatnya sudah, perasaannya sudah. Apa sih sebenarnya? Apa ya? Udah kayaknya ya, nggak usah dilihat apa-apa lagi. Pesan semesta aja ya. Pesan semesta untuk kalian yang masuk ke dalam cerita ini. Kalau yang nggak masuk gimana Bunda? Ya nonton aja, wong isinya afirmasi positif ya. Apa sih yang harus dilakukan menghadapi orang ini? Oke. Jadi orang ini saat ini nggak, fokusnya bukan untuk menghadirkan orang lain lagi ya. Bukan. Dia sudah sadar kok. Sedikit sadar bahwa gimana pun juga dia nggak bisa melepaskan kalian. Ya, kalian yang terbaik ya, sudah sadar. Ini setengah tobat ya, tapi memang kalau yang kalian menyangka dia kumat, kalau saat ini sih belum kumat ya. Jadi bukan tomat ya, masih tobat ya. Soto babat. Segmen 3. Deep emotional healing. Oke. Untuk kalian yang terhubung dengan orang ini, kalian butuh healing secara mendalam. Soal apa? Emosi kalian. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kecurigaan-kecurigaan itu mengandung energi negatif yang nggak bagus untuk pikiran kalian, fisik kalian, mental kalian, jiwa kalian. Jangan. Ya, eman, sayang. Your heart is ready to heal from past experience. Jadi yang lalu ya wis lah ya. Jangan selalu diungkit-ungkit, diingat-ingat lagi karena memang juga nggak ada gunanya. Ya untuk waspada, saya kan trauma. Trauma itu energi negatif ya. Nggak ada gunanya juga itu kalian kantongi, kalian gembol kemana-mana yang namanya trauma. Yang benar adalah disembuhkan. Ya, gimana caranya menyembuhkan? Ya dilepaskan teman-teman, dilepaskan dalam artian jangan diingat-ingat lagi. Ya, belum tentu itu terjadi di masa depan, karena di masa depan kita sama-sama tidak bisa tahu. Ya, Tuhan itu maha membolak-balikkan hati, maha membolak-balikkan keadaan. Sehingga kalau sarannya saya ya bukan dari kartu, banyak berdoa aja supaya yang kedepannya itu lebih baik. Orang yang dulu pernah jahat atau mungkin pernah berbuat kecurangan kepada kita, didoakan supaya tidak mengulanginya lagi. Doa-doa yang baik kayak gitu ya, supaya kembalinya ke kita juga positif ya. Kemudian and you are willing to devote time and energy toward therapeutic care ya. Jadi daripada kalian berpikiran negatif itu akan merusak jiwa kalian, mending kalian healing. Ya memang sulit untuk bisa berpikiran positif kalau memang belum healing. Healing itu kewajiban kita sendiri, tanggung jawab kita sendiri terhadap jiwa dan mental kita. Ya. Jadi jangan pernah menyalahkan orang lain karena atas apa yang terjadi dengan jiwa kita. Ya, kalau kalian merasa orang lain mengganggu jiwa kalian, merusak mental kalian, berarti kalian yang kurang kuat membentengi jiwa dan mental kalian, yang sebenarnya itu adalah tanggung jawab kalian sendiri. Oke, lanjut. Sayangi jiwa kalian, sayangi mental kalian, sayangi hidup kalian. Kalian layak hidup bahagia, bukan karena siapapun, karena diri kalian sendiri. Oke, Citrin. Unnecessary worries. Nah, terlalu khawatir, terlalu takut, kurang yakin dengan
rencana-rencana semesta iki ya opo sih kamera iki? Kok angel ya? Nah, unnecessary worries. Kekhawatiran yang bikin gak nyaman. Release the burden of worries by giving them to God for healing and solution. Seperti yang saya bilang tadi. Healingnya gimana? Giving them. Pasrahkan atau serahkan kepada Tuhan. Iki apa sih kamera iki? Nah, untuk healing dan solusinya, asal kalian berusaha untuk menjadi baik, berusaha berbuat baik, berpikiran baik, positif ya. Jadi release the burden. Lepaskan beban. Oke. Lanjut. Satu lagi. Terus selesai. Ya, saya hanya baca loh ya. Saya nggak dakwah ini, cuman baca. Give it to God. Diulang lagi. Give it to God. Pasrahkan kepada Tuhan. Take a deep breath ya. Tarik nafas dalam ya. Artinya itu banyak doa lah ya. Meditasi kah, apa zikir kah. And on the exhale release the situation. Nah, suruh lepas kecurigaan, negative thinking. The situation to God for healing and answer. Di sini for healing and solution ya. Untuk jawaban, petunjuk, dan solusi. Tak deketin ya. Wait, sudah. Itu pesan semestanya teman-teman. Saya kira kalian nonton ini gak sia-sia lah. Anggap aja seperti itu ya. Buang-buang kuota tapi ada hal positif lah ya. Mungkin ini banyak yang nonton ini tapi pikirannya sumpah karena gak tenang. Kekhawatiran berlebihan. Ya. Anxiety. Jangan teman-teman ya. Sayangi jiwa kalian. Yang bisa ya cuman kalian sendiri. Kalau yang lain itu hanya bantu. Psikiater, psikolog, tarot reader, motivator. Itu hanya support system dari luar diri kita. Tapi yang paling ya diri kita sendiri dan Tuhan yang bisa bantu. Oke? Terima kasih yang sudah nonton dari awal hingga akhir ya. Semoga kalian bisa memahami bacaan ini. Cincinku wis tak copot ya. Semoga bermanfaat, positif untuk kalian semuanya. Ya, jangan lupa di-subscribe untuk yang belum subscribe. Kalau ini manfaat, menjadi berkah. Berkah untuk yang nonton, berkah untuk yang bacakan. Amin. Ya, semoga kalian yang terlalu banyak kekhawatiran, kalian ingat lagi bahwa semuanya di dunia ini ya, itu tidak bisa kalian pikirkan semuanya. Kalian atur, yang atur itu bukan kalian. Terkadang kalian ditempatkan di satu permasalahan ya. Supaya sampai di mana kalian itu bisa mencapai kesadaran bahwa oh aku itu terbatas segala sesuatunya. Yang tidak terbatas itu Tuhan, termasuk untuk yang kedepannya. Maka dari itu kembalilah kepada Tuhan, mohonnya kepada Tuhan karena pesannya seperti itu. Ya mungkin kalau selama kalian tetap bersikeras dan pemikirannya sendiri, usahanya sendiri, merasa kalau saya begini pasti begini, saya begini akan begini, diatur-atur dewe ya. Kadang-kadang Tuhan kayak nelongso ya, nelangsa. Oh alah yang punya cerita skenario yang atur semua kan saya, kok kamu atur sendiri. Terus kapan kamu memohon kepadaku, kan gitulah kasarannya ya. Oke, saya cuma mengingatkan semoga yang hatinya gundah dan banyak kekhawatiran segera diberikan ketenangan dan kedamaian hati. Amin ya. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa lagi. Bye bye.